Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Bahwa sekarang saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kami, yaitu SDN Negeri 1 Luwung, Kecamatan Mondo, Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah dalam hal ini kita akan mengidentifikasi prioritas perubahan. Yang pertama, karena kurangnya sumber daya. Yang kedua, keamanan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah partisipasi daripada orang tua siswa. Adapun definisi dan tujuan perubahan. Tujuan perubahan adalah hasil atau keadaan yang diinginkan yang menjadi landasan atau alasan untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi, proses atau situasi tertentu, karena tujuan perubahan adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai atau ditingkatkan melalui tindakan perubahan akan direncanakan dan diimplementasikan dalam konteks perubahan organisasi ataupun manajemen. Tujuan perubahan biasanya mencakup hal-hal seperti peningkatan kinerja, efisiensi, operasional, kualitas, layanan, keamanan, kepuasan pelanggan, atau mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dalam perubahan adalah yang pertama adalah peningkatan kinerja organisasi, yang kedua peningkatan kualitas produk atau layanan, ketiga peningkatan efisiensi operasional, 4 peningkatan keamanan, 5 peningkatan inovasi dan keunggulan kompetitif, ke-6 peningkatan lingkungan dan keberlanjutan, dan ke-7 peningkatan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, 8 mengatasi permasalahan atau krisis yang ada, meningkatkan pencapaian tujuan yang strategis. Analisis daripada sumber daya adalah yang pertama kita adalah anggaran. Karena anggaran ini adalah dana yang dialokasikan untuk operasi sekolah, termasuk gaji guru, staf, perawatan, fasilitas, pembelian buku teks, dan berbagai program pendidikan lainnya. Yang kedua adalah personil. Dalam hal ini mencakup guru, staf, administrasi, karyawan sekolah, konselor, dan lainnya yang terlibat dalam operasi sehari-hari di sekolah. Yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas ini mencakup gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas olahraga, taman bermain, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk pendidikan dan kegiatan yang ada di sekolah. Teknologi, karena dalam teknologi sekarang ini adalah mencakup era digitalisasi, ini karena perangkat keras dan perangkat lunak komputer, peralatan audiovisual, dan sumber daya teknologi lainnya yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang relevan itu sangat sekali dibutuhkan. Dan yang kelima adalah kurikulum, karena kurikulum ini menentukan berjalannya pendidikan dengan baik. Ini mencakup pembelajaran, buku teks, panduan, pengajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dalam dukungan khusus untuk sekarang ini mungkin di sekolah kami belum bisa kami laksanakan karena ini mencakup anak-anak yang disabilitas yang harus membutuhkan terapi fisik, terapi bicara, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dukungan komunitas. Dukungan komunitas sangat diperlukan karena ini mencakup lingkungan dan kolaborasi komunitas lokal, organisasi non-favorit atau perusahaan yang dapat memberikan sumber daya tambahan seperti sponsor atau bantuan dalam program sekolah. Seperti yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah dana-dana CSR yang ada dari perusahaan-perusahaan yang bisa membantu untuk pengembangan fasilitas dan sarana sekolah. Adapun langkah-langkah aksi dalam menuju perubahan, yang pertama kita adalah mengidentifikasi kebutuhan perubahan itu sendiri, membentuk tim perubahan
perubahan, definisikan tujuan perubahan yang jelas, identifikasi pemangku kepentingan, perencanaan dan desain perubahan, komunikasi perubahan, melibatkan dan dukungan pemangku kepentingan, pelatihan dan pengembangan khususnya untuk guru-guru agar lebih maju lagi dalam memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya, dan yang selanjutnya adalah implementasi perubahan. Dalam melakukan itu kita akan mengadakan evaluasi dan penyesuaian ketahanan dan pembelajaran organisasi, serta dalam hal ini kita selalu menjalin komunikasi terus-menerus demi berlanjutnya perkembangan dan perubahan yang ada di sekolah kami. Adapun tanggung jawab kami yang pertama adalah manajemen senior, pemimpin keorganisasian kita sebagai kepala sekolah tentunya sangat bertanggung jawab dalam menentukan maju mundurnya sekolah. Makanya dibentuk tim perubahan. Setelah perubahan, staf dan anggota organisasi seperti guru, tenaga pendidik, tenaga operasional sekolah, terus dan kami juga bergabung dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah sekolah kami. Pengawas atau manajer tingkat menang itu sangat diperlukan dalam membutuhkan masukan-masukan atau informasi yang akan menambah perkembangan dan perubahan di sekolah kami. Yang keempat adalah dewan sekolah atau komite orang tua itu sangat bertanggung jawab sekali dalam pelaksanaan perubahan di sekolah. Adapun waktu pelaksanaan, dalam waktu pelaksanaan kita menentukan waktu, buat jadwal yang rinci, prioritaskan langkah-langkah koordinasi dan penyesuaian, beri batas waktu kepada setiap tahap, komitmen, rencana waktu, evaluasi, dan penyelesaian terus-menerus, komunikasi waktu, perencanaan yang kontingensi, yang selalu berjalan terus-menerus, sehingga perubahan-perubahan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan baik. Adapun dalam indikator kinerja perubahan, yang pertama adalah tingkat pencapaian tujuan apa yang akan kita tujukan, waktu pelaksanaan, anggaran yang tersedia dan terpakai, kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan, efisiensi operasional, tingkat penyelesaian proyek atau tugas, laju, persensi karyawan, peningkatan kualitas produk atau layanan, pengukuran kinerja individu, pengukuran kebijakan dan prosedur, tingkat dukungan dan partisipasi daripada staf, peningkatan keamanan lingkungan sekolah, pengukuran berkelanjutan dan lingkungan. Mungkin kita akan selalu mengadakan peningkatan inovasi-inovasi yang menjadikan sekolah lebih maju, lebih bergairah, dan lebih disukai. Selanjutnya adalah materi perubahan. Di sini kita bisa lihat dalam materi perubahan yang dari pertama awal kita adakan start match, tidak ada perubahan sama sekali. Mulai kita melaksanakan perubahan sedikit demi sedikit, akhirnya akan bisa ada perubahan walaupun belum signifikan. Dan alhamdulillah di hasil akhir kita menunjukkan dalam materi perubahan diagramnya adalah meningkat. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan dari perubahan, yang pertama kita lihat dari metode evaluasi. Yang pertama kita melakukan survei dan kuesioner, melaksanakan wawancara, analisis dokumen, pemantauan kinerja, studi kasus, metode observasi, analisis, dan biaya manfaat. Adapun dari semua metode yang kita terapkan, kita akan bisa melihat keberhasilan dan perubahan itu sendiri, yang adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga menumbuhkan peningkatan kinerja
menumbuhkan kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan, dan menambah dukungan dan partisipasi daripada karyawan, kemajuan budaya dalam sekolah yang begitu pesat, perubahan perilaku dan praktek pada peserta didik, pengajar, dan warga masyarakat di sekitarnya. Itu bisa melakukan penghematan biaya, perubahan dalam indikator budaya organisasi, berkelanjutan, keberhasilan, dan alhamdulillah banyak umpan balik positif baik dari masyarakat di sekitar, pemangku kepentingan, dari masyarakat dan wali siswa serta peserta didik. Alhamdulillah semuanya telah selesai apa yang telah kami sampaikan dalam menuju perubahan kualitas pendidikan di sekolah kami. Semoga penjelasan kami ini sangat bermanfaat dan bisa menjadikan suatu referensi untuk perubahan-perubahan di sekolah-sekolah lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.